Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 ini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, bahwasanya sumber masuknya ilmu atau pintu masuknya ilmu ada tiga. Yang pertama dari sam'ah, pendengaran. Yang kedua dari absor, penglihatan. Dan yang ketiga al-afidah, dari hati. Ketika seorang anak itu mendengarkan, melihat, merasakan, maka dia bisa melakukan. Maka apapun yang dilakukan anak-anak saat ini tidak lepas dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan. Seorang pakar psikolog dari Inggris, Tony Stockwell, mengatakan bahwasanya gaya belajar itu ada tiga, yakni visual, auditory, dan kinestetis. Jadi dia mendengarkan, dia melihat, dan dia merasakan atau menggerakkan atau melakukan. Jadi seolah-olah yang namanya teori gaya belajar itu datangnya dari Tony Stockwell. Padahal di dalam surat An-Nahl ayat 78 sudah jelas-jelas ada. Yang kedua, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Saat ini kita seringkali hanya mendengar. Setelah mendengar, kita seolah-olah sudah paham semuanya. Lah bedanya dengan orang-orang barat, setelah mereka itu mendengar, maka mereka melihat. Apa arti melihat? Mereka melakukan praktek. Mereka melakukan pembuktian. Mereka melakukan sebuah keyakinan yang kemudian dicari solusinya. Maka lahirlah penemuan-penemuan itu. Nah disinilah kelemahan-kelemahan kita, seolah-olah yang sebenarnya bersumber dari Al-Quran, maka kita anggap sumbernya dari tempat yang lain. Maka kalau memang kita harus bisa betul-betul memahami surat An-Nahl ayat 78 ini, maka langkah yang pertama, setelah kita meyakini kebenaran Al-Quran, yang kedua kita teliti. Kita lakukan pembiasaan untuk menulis. Kita melakukan pembiasaan untuk membuktikan apa yang sudah kita yakini, yang sudah kita dengar. Barulah kita bisa merasakan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Maka insya Allah ketika kita betul-betul mampu melakukan tahapan-tahapan seperti ini, maka kita akan bisa merasakan bagaimana indahnya Al-Quran itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.